Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia adalah bagaikan kita mengarungi sebuah lautan, yang mana kita berjalan dari satu tepi dengan tujuan sampai kepada tepi yang lain. Dan ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka kita adalah perlu kepada sebuah bahtera yang bisa menyelamatkan kita sampai ke tujuan, ke sebuah tepi, ke sebuah pulau. Maka demikian juga kehidupan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin selamat dan sampai kepada tujuan keridhaan Allah Ta'ala, maka dia adalah harus menempuh sebuah tujuan dan sebuah jalan. Dan saya akan bawakan sebuah judul dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bahtera Keselamatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melewati sebuah lautan, kita akan menuju sebuah pulau, kita akan menuju sebuah tepi, maka kita akan melewati rintangan-rintangan, badai, gelombang, dan seterusnya. Maka kita memerlukan kepada sebuah bahtera, sebuah kapal yang kokoh, yang tangguh, dan memerlukan kepada seorang nakoda yang bisa menjalankan bahtera tersebut sehingga kita sampai kepada sebuah tujuan. Barang siapa yang hidup di dunia ini, tentunya kita akan berhadapan dengan sebuah ujian yang dinamakan fitnah kehidupan. Kita mengharapkan keridhaan Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah, kita diselamatkan dari ujian dunia ini. Dan kita tahu bahwa dunia ini adalah fitnah. Allah Ta'ala telah berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ingin sampai ke sebuah pulau, sampai ke sebuah tepi, melewati lautan ini yang tentunya di sana ada gelombang, ada badai, maka kita memerlukan kepada sebuah bahtera yang kokoh, yang tangguh, dan memerlukan sebuah nakoda atau seorang nakoda yang bisa membawa bahtera, perahu, atau kapal tersebut sampai kepada tujuan. Maka demikian juga ketika kita ingin selamat sampai kepada keridhaan Allah Ta'ala, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan, maka kita memerlukan bahtera yang bisa mengantarkan kita. Apa jawaban bahtera yang bisa mengantarkan kita kepada sebuah keselamatan, kenikmatan, dan selamat dari seluruh ujian yang kita akan lewati dari ujian dunia ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahtera itu tiada lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahtera itu tiada lain adalah Islam. Bahtera itu tiada lain adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, as-sunnatu kasafinatinu faman raqibah naja waman takhalafa anha ghariqa wa hawa. Mereka mengatakan sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut di atasnya dan berjalan di atasnya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia berpaling dari sunnah, maka dia akan celaka dan terjerumus kepada kesesatan.
Para ulama kita mengatakan ittiba'u sunnati najah, mengikuti sunnah itu adalah jalan keselamatan. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa setiap mukmin yang hidup setelah zaman Nabi wasallam, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat fitnah yang dahsyat, yang sangat kuat, yang akan berada di depan, di kanan, kiri dan belakang kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satabtariku ummati ila 73 firqatan, bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wa qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan ala kulul ibadi ala ka'ardil hasiri. Wa qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil fitan qit'ati ka qit'atil badiru bil amal fitanan ka qit'atil lailil mudlimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akan dicampakkan fitnah kepada hati setiap Bani Adam, hati setiap muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kakit'atil lailil mudlimah. Bersegeralah kepada amal sebelum munculnya fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan seorang hamba, dalam kehidupan seorang mukmin di dunia ini, maka dia akan melihat berbagai fitnah, berbagai gejolak, ujian-ujian yang sangat dahsyat, sebagaimana seseorang melewati sebuah lautan, maka dia akan sampai ke sebuah tujuan, ke sebuah pulau. Dia akan sampai ke sebuah tepi tatkala dia berada di atas sebuah bahtera, berada di sebuah kapal yang mana bahteranya itu, kapalnya itu adalah kokoh, bersama dengan seorang nakoda yang lihai, yang kuat, yang bisa mengantarkan dirinya ke sebuah pulau. Dia akan selamat dari badai, dari gelombang yang dahsyat, dari gelombang yang kuat, karena dia berada di sebuah bahtera, di sebuah kapal yang kokoh, bersama dengan seorang nakoda yang lihai, yang bisa mengantarkan perahunya ataupun kapalnya ataupun bahteranya. Maka demikian juga kita ketika di dunia ini, apa yang akan bisa menyelamatkan kita? Setelah Nabi SAW menyebutkan fitnah, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lam tabdilu abada ma istamtum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahtera yang bisa menyelamatkan orang dari ujian-ujian dunia ini, dari fitnah syahwat, dari fitnah kesesatan, adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang tadi setelah beliau mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka beliau pun menjelaskan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin addu 'alaiha binawajid. Maka beliau mengatakan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafi ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, maka berpegang teguhlah kepadanya, genggamlah dengan gigi gerahammu, genggamlah kuat-kuat sunnah tersebut. Kemudian di dalam hadis yang tadi dikatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Lalu beliau mengatakan, siapa yang satu itu? Maka beliau mengatakan, makana alai al-yauma wa ashabi, barang siapa yang bersamaku ataupun barang siapa yang seperti aku dan seperti para sahabatku, barang siapa yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku, maka bahtera keselamatan, bahtera yang bisa menyelamatkan kita dari setiap ujian-ujian dunia ini, sehingga kita akan sampai kepada keridhaan Allah,
diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala yang abadi nanti yaumal qiyamah dengan surganya adalah dengan cara mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah para ulama mengatakan ittiba'u sunnati najatun, mengikuti sunnah adalah najat, keselamatan. Dan mereka mengungkapkan satu ungkapan dengan kata mutiara, as-sunnatu kasafinatin nuh paman raqibaha naja wa man takhalafa anha gharqa anha wa hawa. Yani gharqa anhu wa hawa. Maka mereka mengatakan sunnah bagaikan bahtera Nabi Nuh, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala ketika datangnya banjir, ketika Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan itulah syariat yang dibawa di zaman itu, dan mereka yang ikut bersama Nabi Nuh di atas bahteranya. Maka demikian juga yang hari ini ingin selamat dan sampai kepada tujuan yang hakikat, itu kenikmatan keriduan Allah Ta'ala, maka ikutilah bahtera yang satu ini, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.